warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikrullah dan beriktikaf di hadal masjid, yaitu Masjid Al-Muqarrabin. Semoga seluruh amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuh teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih meneruskan menerangkan tentang akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamdi lahu waqtun min ghairi amalin lillahi azza wa jalla au fima la budda lahu min silahi nafsihi. Akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melewati waktu, perjalanan waktu bisa mulai dari yang terendah, detik, menit, jam, kecuali waktu yang berjalan bersama dengan kehidupan fakhrul wujuh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu waktu pun yang dilalui dalam perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad kecuali waktu itu digunakan untuk beramal lillahi, karena Allah. Jadi semua bersamaan dengan perjalanan waktu itu, aktivitas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu digunakan amal hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Au fi ma la budda lahu min silahi nafsih, atau terus berusaha. Nabiuna Muhammad itu manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik. Kalau ngomongin manusia yang paling sempurna dalam sholat, dia sholatnya Nabi. Manusia yang paling sempurna dalam zikir, ya zikirnya Nabi. Manusia yang paling sempurna di dalam doa, ya doanya Nabi. Manusia yang paling sabar dalam kehidupannya juga Nabi Muhammad. Tapi beliau juga menyatakan dalam kondisi seperti itu, amalan yang beliau lakukan adalah sesuatu amaliyah yang meningkatkan kebaikan. Sudah baik tapi terus ditingkatkan kebaikannya. Itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kemuliaan anbiya wal mursalin, terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan nilai keimanan itu enggak pernah turun kayak kita. Terus imannya meningkat. Dengan bersamaan meningkatnya iman, terus meningkat amalnya. Makanya kalau kita kepingin tahu tentang diri kita, ya, kalau kita melihat kacamatanya fakhrul wujuh Nabi Muhammad, kalau kita ini bisa menjaga stabil terus meningkatkan, itu sudah luar biasa. Cuman kita seringkali keimanan kita tidak stabil, tidak naik, tapi justru berbalik menjadi turun. Maka Rasul telah memperingatkan pada kita, al-iman yazidu wa yamkus. Iman kalian ini bakalnya ada naik, ada turun. Kalau kita istiqomah seperti ini, hadirin, berarti ini kondisi stabil. Tapi kalau kita ini gak bisa istiqomah, hari Jumat yang lalu kita sholat berjamaah di Masjid Al-Muqarrabin, dilanjutkan i'tikaf, dilanjutkan berzikir. Tiba-tiba hari ini kita tidak bisa melaksanakannya, berarti posisi hari ini menurun. Karena hari ini nilainya tidak lebih baik daripada Jumat yang lalu. Nah, itu adalah diantaranya kalau anbiya wal mursalin, contohnya fakhrul wujuh Sayyidina Muhammad, tidak ada aktivitas dalam waktu-waktu yang dilalui kecuali adalah berusaha untuk memperbaiki diri. Padahal Nabi Muhammad sudah yang paling baik. Ini juga diantara sifat tawadhu,
yang dimiliki Nabi Muhammad. Sudah baik tapi terus masih meningkatkan, menjaga kebaikan. Dan doa yang dulu pernah kita bahas juga, Rasulullah ini kan kalau ngomongin zikir yang paling sempurna, ngomongin ibadah paling sempurna. Tapi di dalam doa-doa beliau setiap ba'da salatil maktubah, apa yang diminta? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini memberikan bimbingan kepada kita dari sifat tawadhu beliau. Ya. Beliau ini udah paling sempurna dalam segala-galanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok membuat satu redaksi doa yang beliau ucapkan, beliau contohkan setiap ba'da salat, beliau minta Allahumma ya Allah, ini berikanlah pertolongan kepadaku ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Padahal Nabi Muhammad sudah tidak pernah melupakan Allah, tapi minta kepada Allah untuk selalu bisa ingat kepada Allah. A'inna ala zikrika. Kemudian wa syukrika, minta kepada Allah agar selalu bisa syukur kepadamu, yakni kepada Allah. Wa husni ibadati, dan baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat disuruh mencontoh Nabi, akhlak adab suruh mencontoh Nabi, semua disuruh mencontoh Nabi. Tapi beliau masih meminta kepada Allah, itu memberikan bimbingan kepada kita dari sifat tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, yang paling sempurna akhlaknya beliau. Yang sudah berkali-kali kita ulang-ulang, kisahnya diulang-ulang, khuluquhul Quran, akhlaknya beliau adalah Al-Quranul Karim. Maka disebut ahsanuhum khuluqa. Enggak ada lagi yang lebih baik lagi ketika sudah berakhlak dengan Al-Quranul Karim. Itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dami'ul bishri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beliau menampilkan, yaitu dengan wajah yang berseri, basus, ya, tegur sapa dengan sahabat-sahabat. Semua orang memandang Nabi Muhammad itu dengan senyum, kelihatan bahagia, senyum memandang itu. Ya. Kadang-kadang kita kan kayaknya kita nggak kenal, kemudian nggak sambung gitu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tampak ketika orang berpapasan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditebarkannya dengan wajah yang berseri, basus, ya. Wajah yang berseri, yang enak, yang orang itu senang, ya. Kita kadang-kadang nunggu yang namanya kita kenal baru bisa tegur sapa, ya. Padahal kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, idzal taqa bainal muslimin, di antara kita ketemu saudara-saudara muslim, fa'afsu bisalam. Gimana caranya kita ketemu saudara-saudara kita? Kita tebarkan salam, doa kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita ketemu dengan mengucapkan assalamualaikum. Entah dia nanti mau menjawab atau tidak, itu yang terpenting kita lakukan dulu, mendoakan kepada saudara kita. Ini adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arrafu husnul khuluq bi annahu mukhalafatun nas bil jamil. Dan diketahui tentang mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu bisa bergaul dengan semua manusia pada masa itu. Dalam kehidupan Nabi Muhammad ada orang yang sudah beriman kepada Nabi, mengikuti ajarannya. Juga ada yang mereka tetap berprinsip dengan keyakinan-keyakinan dari nenek moyang mereka, ya'budunal asnam, menyembah kepada berhala-berhala. Ada juga yang mereka berprinsip dengan akidah-akidah yang mereka pegang sebelumnya, yaitu kelompok minal Yahudi, kelompok minal Nasrani, kelompok minal Majusi.
Jadi tetap dalam kondisi yang semacam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bisa bersikap baik kepada seluruh mereka yang ditemuinya. Bahkan pada saat itu hadirin, pernah ada satu terjadi, ada seorang yang notabene bukan Islam, yakni di luar Islam, bisa itu dari kelompok Yahudi, bisa juga dari kelompok Nasrani, melakukan pelanggaran. Apa yang dilakukan? Syirik. Syirik itu adalah mencuri. Rasulullah mengetahui bahwa itu bukanlah seorang muslim, maka tidak diberikan hukuman dengan cara Islam. Justru dipanggillah tokoh agamanya, ahlu kitab mereka, kemudian bahwa salah satu saudaramu ini melakukan satu pelanggaran agamamu yang kamu yakini. Apa gerangan hukuman bagi agamamu ketika melanggar ini? Jadi tidak dihukum dengan cara Islam, karena agamanya bukan agama Islam. Ya. Kemudian akhirnya diambillah kitabnya, kemudian pengen dibacakan tentang hukuman itu, ternyata hukumannya hampir mirip dengan hukuman di dalam Islam. Kalau di Islam mencuri dengan kapasitas jumlah sekian yang ditentukan dalam syariah, maka bisa qat'ul yad, dipotong tangannya. Kalau nanti mencuri lagi, dipotong dengan silang. Setelah tangan kanan dipotong, kok dia masih melakukan pencurian lagi sesuai dengan ketentuan syariah, maka ganti dipotong kaki kirinya. Nanti kalau mencuri lagi, dipotong tangan kirinya. Nanti baru dipotong lagi kalau mencuri lagi dari kaki kanannya, bersilang sampai kedua-duanya habis, tangannya habis, kakinya habis. Kalau perbuatan itu tidak menjadikan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil rahibnya, dipanggil pemuka agama, bawa kitabnya, disuruh baca ayat tentang hukuman seorang pencuri. Ternyata Rasulullah dibohongin juga, pengen dibohongin sama mereka dengan cara membacakan beberapa ayat-ayat tentang dalil-dalil tentang hukuman. Giliran pas hukuman pencurian ditutup dengan tangannya, seolah-olah kita pegang ini kemudian ditutupi. Tapi ternyata ada salah satu sahabat yang dulu sama dengan agama itu, kemudian memberi kabar, ya Rasulullah, pemuka agama itu tidak jujur. Itu ada ayat yang ditutup dengan tangannya sehingga tidak terbaca, seolah-olah hukuman itu tidak ada. Ini adalah dari hikmah kebijakan Nabi Muhammad SAW di dalam mendakwahkan hukum, mendakwahkan agama, termasuk mereka ketika melanggar di dalam agamanya berbeda akan dihukum sesuai dengan agama mereka. Kemudian Nabi Muhammad juga wa tahammulul adza. Nabi Muhammad itu selalu tabah sabar ketika mendapat gangguan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, yakni dengan kata-kata, dengan amal perbuatan. Mereka banyak mengganggu Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu sabar, tabah. Kita ini yang kadang-kadang diberikan oleh Allah kesempatan untuk dakwah li ahli, dakwah untuk keluarga aja kadang kita gak sabaran, gak tabahan. Padahal keluarga kita ini boleh dikatakan, saya yakin untuk melakukan itu gak ada niatan untuk nyakitin kita. Misalnya kita ngajakin ibadah kepada putra-putra kita, biar pada mau sholat ke masjid berjamaah, kita persiapkan untuk generasi penerus, karena nanti kita ini generasi tua bakal meninggalkan, tapi kita belum punya generasi. Nanti Masjid Al-Muqarrabin ini kedepannya jadi sepi jamaahnya. Kenapa? Generasinya nggak ada. Lalu sekarang warga kita semua misalnya setiap sholat bisa ada 100 orang, generasi tua ini ada 100 orang.
tapi kita setiap generasi nggak ada yang meneruskan, ya. Anak-anak kita nggak ada yang meneruskan untuk sholat di sini. Nanti kalau 100 orang ini tiada, terus siapa penerusnya? Nah, di sini adalah perlu untuk kita siapkan generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, ya, putra putri kita, menantu kita, itu kita siapin untuk ibadah di masjid kita ini. Kemudian ketika kita mengajak kepada anak-anak kita, kadang kita bilang, ayo nak kita sholat ke masjid, pasti dia akan jawab, iya pak, nanti nyusul. Jawabannya nggak jauh dari situ, ya. Ternyata giliran kita berangkat ke masjid, putra kita nggak nyusul, ya. Kemudian besok diajakin lagi dengan jawaban yang sama, kemudian besok lagi diajakin lagi dengan jawaban yang sama. Kira-kira kalau sudah 3 kali masih dilanjut atau enggak, Pak? Nah, ini kita suka-suka 3 kali ngajak sudah enggak mau, rasanya sudah cukup, enggak cukup, Pak. Jadi mendakwahkan agama terutama kepada keluarga ini, sepanjang kita ada dalam kehidupan ini, tugas itu belum kelar sampai nanti selesai. Jadi baginda Rasulullah SAW mengajak orang-orang dekat dengan baginda Nabi. Di sana ada didapetin ada Abu Jahal, di sana ada, ya, Abu Lahab. Itu diajakin terus sampai mereka meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi memang Allah sudah menutup pintu hatinya, mereka tidak mendapatkan hidayah. Lah, ini masalah hidayah bukan hak kita, haknya Allah. Kewajiban kita adalah untuk, yakni ikhtiar. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi kita tugasnya mengajak, terus kita ajakin, ya, keluarga kita ajakin, anak-anak kita ajakin. Nabi kita Muhammad SAW punya menantunya adalah termasuk sahabat yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dalam sanjungannya kepada Imam Ali bahwa aku ini adalah gudangnya ilmu, kemudian Imam Ali itu babuh, pintunya. Itu saking tingginya keilmuan Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi Imam Ali yang sudah kayak gitu, Pak. Jadi yang Rasulullah gambarkan bahwa Nabi Muhammad itu gudangnya ilmu, kemudian Imam Ali itu pintunya, itu Nabi Muhammad seringkali di malam hari, sepertiga malam atau separuh malam, itu suka memberikan peringatan kepada Imam Ali menantunya itu dengan mengucapkan satu ucapan as-shalah, terus membacakan satu ayat, innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Jadi masih diberikan peringatan. Padahal itu Masya Allah, Imam Ali itu dalam satu riwayat ketika jalanin sholat sunnah sedikit, semalam gak banyak, cuman 2 rakaat. Cuman lamanya ini yang kita gak terukur. Bagaimana beliau membaca Quran dari awal sampai akhir. Jadi kalau boleh dikata itu 1 rakaatnya 15 juz dibaca. Kayak apa berdiri lamanya gitu. Jadi beliau 2 rakaat khatam Quran, ya. Nabi pernah disaksikan juga oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau suatu saat sholat malam itu surat Baqarah sudah habis, belum rukuk juga, masih berlanjut lagi ke surat berikutnya. Lalu 3 juz setengah, ya, itu membaca surat Al-Baqarah. Jadi memberikan satu contoh bahwa nikmatnya ketika itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isfaqu alaihim, dan Nabi Muhammad itu punya kasih sayang kepada mereka yang sangat luar biasa, ya. Semua diberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Bahkan kita ini mendapatkan kebahagiaan kasih sayang yang sangat luar biasa karena kita menjadi orang yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadikan kebanggaan bagi Nabi Muhammad untuk kita?
karena kita diberikan oleh Allah satu karunia, dihidupkan di masa Rasulullah sudah wafat, tapi kita masih diberikan kekuatan iman kepada Allah, kekuatan iman kepada Nabi Muhammad tanpa melihat Nabi Muhammad, tanpa mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Jadi ilmu Al-Quran kita ambil, kita dengar dari ilmu silsilah, Pak. Ilmu silsilah yang berkesinambungan dari Nabi Muhammad ke para sahabat, dari para sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'it tabi'in, dari tabi'it tabi'in kepada para imam-imam, sampai generasi terakhir al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita itu mengambil ilmu Islam itu boleh dikatakan kalau dihitung dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, kemudian para imam, yang keenam, Pak, generasi terakhir al-ulama warasatul anbiya. Tapi alhamdulillah dengan keberuntungan yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita ini di jalur yang terakhir, kemurnian Islam yang kita amalkan, kemurnian Islam yang kita ambil masih utuh, ya, masih utuh. Makanya kita harus jaga betul, jangan sampai kita nanti kemasukan hal-hal yang akan merusak kepada nilai-nilai agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tajannubul ghildah wal ghadab wal muakhadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjauhkan dari sifat ghildah, ya. Ghadab yaitu emosional, marah, tutur kata yang tidak baik. Ya, Nabi Muhammad selalu terjaga itu, ya, terkendali. Ya, emosionalnya selalu terkendali. Maka beliau memberikan satu bimbingan kepada kita. Apa yang beliau nyatakan? La taqdab walakal jannah. Sampai diulang-ulang sampai 3 kali. La taqdab walakal jannah. Jangan suka emosional, jangan suka marah. Artinya kendalikan emosionalmu, kemarahanmu itu, maka surgalah untukmu. Ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Fatih, Rasulullah memberikan satu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Nabi dan orang-orang yang ikut bersama Nabi. Di sana disebutkan adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ini kata-kata asyidda'u 'alal kufar di dalam penafsirannya begitu luasnya. Di antaranya contoh-contoh asyidda'u 'alal kufar, Nabi itu pada saat itu hidup di kota Mekah dalam kondisi disebut jahiliyah. Terus mereka pada penyembah berhala, di sekeliling Baitullah itu dipasangin, Pak. Jadi kalau orang yang beriman tawaf mengitari Baitullah, yakni dari posisi sebelah kiri kita selalu ngadap ke Baitullah, kemudian di sebelah kanan ditaruhi, yakni berhala-berhala. Ketika dalam kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat asyiddaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam nuansa kemusyrikan yang begitu hebatnya, tapi Nabi Muhammad sama sekali tidak terbawa, tidak pernah ikut di dalam acara-acara kemusyrikan yang mereka syiarkan. Mereka ketika musim panen mengadakan istilahnya kalau di kita, Pak, pesta panen gitu ya. Itu Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti. Ya, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut liutamima makarimal akhlak, merubah budaya-budaya, peradaban-peradaban yang rusak. Ketika mereka itu menistakan anak-anak perempuan, Nabi Muhammad langsung mengangkat derajat kaum wanita pada masa itu. Yang mereka mengadakan boleh dikatakan pesta di saat diberikan anak laki-laki, dengan mereka menyembelih kambing dengan banyak, menyembelih unta, kemudian mereka mengumpulkan bagian dari darah yang disembelih tersebut, kemudian dioleskan kepada anak laki-laki mereka dengan istilah kita doa. Dengan mereka ya
permohonan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadilah kamu anak yang kuat, yang hebat, itu sambil diolesin darah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda, tegas, tidak pernah sahabat-sahabat diberikan izin untuk mengikutinya. Kemudian Nabi Muhammad memberikan bimbingan yang tadi dengan adakan pesta besar-besaran, dengan menyembelih hewan, menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka, digantilah syariat itu sama Nabi Muhammad disempurnakan dengan syariat akikoh. Untuk anak laki-laki minimal disembelihin dua kambing. Itu pun dengan dihukumi sunnah kalau punya kemampuan. Terus yang tadinya ngumpulin darahnya nggak boleh, kemudian digantilah dengan minyak misik atau minyak za'faron. Diambilin minyak za'faron, diambilin minyak misik, dioleskan kepada anak kita yang baru lahir, selaya bersolawat dan berdoa, ya Allah jadikanlah anak yang solih dan solihah. Dirubah sama Nabi Muhammad, liutammima makarimal akhlak. Bahkan ada satu pesan pada suatu ketika, ada seseorang yang dulunya Yahudi, Abdullah bin Salam, ini adalah dulunya Yahudi, masuk Islam. Kemudian dia ini suatu saat kepikiran tentang hari Sabtu. Hari Sabtu kalau di Yahudi kan ada hari besarnya, maka dikenal di dalam Quran Ashabus Sabti, umat Nabi Musa Ashabus Sabti. Lah itu dia punya keinginan, gimana ya kalau misalnya usul gitu ya, usul sama Nabi, hari Sabtu dirayain lagi gitu, biar nanti Sabtu bisa merayakan, Jumat rayain lagi kan gitu. Tapi ketika itu juga Nabi Muhammad diberikan jawaban oleh Allah dengan ketegasan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kepada Islam dengan kafah. Jangan belok ke Sabtu, jangan belok ke Ahad, Jumat. Punya umat Islam Jumat. Kalau sekarang, kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang di negeri kita ini hari Ahad libur. Ya sudah, libur kita jangan kepikiran ke arah akidah-akidah yang di sana, bahwa memang ini adalah aturan secara nasional bahwa di negeri kita ini kalau hari libur kerja hari Ahad. Jadi kita tidak mengistimewakan hari Ahad karena ritual-ritual mereka. Ya kita hari Ahad biasa-biasa aja, yang diberikan oleh Allah keagungan, kemuliaan. Kemudian hari bagi umat Islam adalah Yaumal Jum'ah, hari Jumat seperti ini, ya. Jadi akhirnya nanti juga ada kajian khusus tentang syuhur, ya, dengan fadhailu syuhur. Pada intinya semua bulan-bulan ini, asal di dalam bulan itu digunakan taat, itu menjadi bulan yang paling bagus. Di minggu-minggu itu yang paling bagus digunakan taat kepada Allah. Di hari-hari itu yang paling bagus adalah digunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ali karramallahu wajhah, Imam Ali berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan. Kisah ini sudah sangat mutawatirah tentang kedermawanan Nabi Muhammad, yang pernah banyak dikisahkan oleh para ulama kalau belajar fikih dan lain sebagainya, yakni ketika ada seseorang melanggar hukum Allah, tapi dia sudah usaha secara maksimal untuk tidak melanggar, tapi akhirnya dia melanggar, yaitu di bulan Ramadan di siang hari muasyarah baina zaujin, kan larangan itu. Bulan Ramadan mestinya puasa, siang hari terjebak dalam kehidupan hawa nafsunya tanpa disadari sampai pada akhirnya melakukan hubungan dengan istrinya. Setelah selesai baru tersadar bahwa ini Ramadan, bahwa ini melanggar larangan. Maka dengan kejujuran orang ini datanglah ke baginda Nabi Muhammad SAW, yang dia nyatakan, halakani ya Rasulullah, telah menimpa musibah besar kepadaku ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Kemudian dia dengan kejujuran menyatakan, kami di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan dengan istri saya. Terus kemudian Rasulullah memberikan beberapa hal solusi.
ya kamu harus menjalankan hukuman sesuai dengan hukuman syariatul Islam, yakni membebaskan budak. Kemudian dia nyatakan ya nggak punya uang, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia jawab juga, ya Rasulullah, apa mungkin ini baru berapa hari aja sudah batal, ini 2 bulan suruh puasa? Nggak mungkin juga gitu kan ya. Kalau kita kayaknya kita kesel ya dengar orang begitu. Ini punya dosa, punya salah, dikasih solusi untuk memperbaiki, jawab melulu ya. Disuruh ini nggak bisa, disuruh puasa nggak mampu katanya. Ya udah pakai yang ketiga aja. Yang ketiga ngapain ya Rasulullah? Ya ente sedekah ya, sedekah, bagi-bagilah kepada orang fakir miskin 60 orang begitu. Jawab lagi, ya Rasulullah, hidup saya ini miskin ya, untuk makan aja kadang ada kadang enggak. Rasulullah ketika dengar 3 jawaban itu, karena Rasulullah mempunyai satu penilaian bahwa orang ini siddiqah, orang ini jujur. Kenapa dikatakan jujur? Karena dia melanggar, itu kan aib Pak, ya kan? Melakukan puasanya dibatalin, melakukan hubungan suami istri siang hari lagi, ini kan namanya kan aib kan sebenarnya. Tapi dia dengan kejujurannya, karena ini hukum Allah, syariat Allah, harus ngadep sama Nabi, menceritakan kejujuran itu disampaikan. Kemudian sama Nabi Muhammad ketika 3 jawaban itu diberikan, Nabi nggak marah, Nabi nggak mencaci dia juga, tapi Nabi justru senyum. Ketika senyum ditinggal ke belakang Pak. Orang ini juga bingung, ini Rasulullah senyum-senyum aja ngelihat ya. Ternyata Nabi Muhammad mau bantuin. Ini diantara salah satu sifat dermawan Nabi, dibungkusin kurma Pak. Zaman dulu kan makanan pokoknya kurma ya, dibungkusin kurma. Setelah dibungkusin kurma, dikasih nasihat lagi, ini sebagai tebusannya kamu melakukan kesalahan yang kamu sendiri tidak mampu untuk menjalankan sanksinya. Udah saya kasih nih kurma, ente bagi sama orang-orang paling miskin, paling fakir di kampungmu. Jawab lagi Pak. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, yang paling miskin ya di kampung saya ya saya. Loh ini kan namanya orang ngaco ya. Ya. Kemudian kata Rasul, tambah senyum lagi Rasulullah. Ya sudah ente bawa pulang makan sama istrimu, kan enak itu Pak. Ya punya pelanggaran, kemudian justru selamat, beres, dapat kurma lagi. Jadi dari kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa ya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak ketika seseorang itu meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dinyatakan oleh Imam Ali, kalau beliau ini dimintain seseorang terus gak ada, beliau niatan, nanti kalau sudah ada insya Allah saya bagi. Dan itu komitmen Pak. Kayak gitu komitmen, nanti juga dibagi beneran. Kalau kita ngomong begitu lupa kayaknya deh. Ya, ngomong itu lupa, janji kita akan memberi tapi ternyata besoknya ya. Kemudian wa ausa'an nasi sadra, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang sangat luas. Makanya dalam Quran ya, di dalam surat Al-Insyirah Allah menyatakan alam nasrah laka sadra. Termasuk yang diamalin di masjid kita ini membaca surat Al-Insyirah. Ya paling tidak hadirin, membaca surat Al-Insyirah ini ada niatan yang kuat di dalam hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diluaskan ya. Walaupun ada tujuan-tujuan yang lain, semoga juga dibukakan keluasan pintu rizki, segala hajat-hajat dikabul. Tapi yang paling utama adalah kita minta kepada Allah diluaskan ya, rizki kita diluaskan, hati kita. Bahkan saya diajarin oleh beberapa guru, termasuk abah saya sendiri suka ngajarin salah satu surah Al-Quran yang dijadikan wasitoh berdoa yang terkait dengan urusan apa? Urusan istri. Apa yang dimaksudkan ini? Pada suatu ketika
Allah memberikan karunia pada kita, istri kita hamil, satu misal. Kemudian sudah waktunya, Pak. Waktunya apa? Waktunya melahirkan. Kenapa kok kita bisa mengetahui ya, pada umumnya seorang istri itu kalau sudah usia kandungan 9 bulan itu waktunya lahir. Itu diantaranya salah satu ayat yang dijadikan wasilah doa untuk meminta agar proses kelahirannya itu diberikan kemudahan, disuruh banyak mengamalkan pembacaan surat Al-Insyirah. Baca dulu, boleh cara bacanya. Kalau dulu Abah ngajarin, tangan kita sebagai suami letakkan di bawah bayu darahnya istri di dada, berarti posisinya. Baca dulu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Terus turunkan setelah baca itu sampai kepada pusarnya, berhenti di situ, terus minta, ya Allah, berikanlah kemudahan bagi istriku nanti saat proses bersalin. Ini diantaranya adalah salah satu surah yang digunakan untuk sarana kita untuk berdoa melalui pembacaan surat Al-Insyirah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, begitu luasnya pembahasan kita tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada kita semua, bisa ittiba mengikuti dari kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal بالتوفيق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.